Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Melkior WW. Pada kesempatan ini, saya akan membahas uh, kajian yang merupakan hasil pembahasan ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan topik Cogito Ergo Sum. Aku berpikir, maka aku ada. Teori ini dikembangkan oleh Descartes. Dasar pemikiran Descartes yang pertama adalah Cogito ergo sum. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya aku berpikir maka aku ada. Pandangan René Descartes menekankan bahwa aktivitas berpikir rasional merupakan eksistensi manusia yang paling mendasar. Ketika manusia itu berpikir, menunjukkan bahwa manusia itu hidup. Sebaliknya, manusia tidak berpikir menunjukkan manusia itu tidak beraktivitas dan mati. Dalam konteks pendidikan sejati, Descartes menekankan bahwa pendidikan yang melatih akal budi untuk berpikir kritis yang reflektif dan sistematis. Dalam konteks pendidikan sains Indonesia, pendidikan harus mengubah paradigma. Siswa bukan lagi objek belajar, akan tetapi subjek belajar. Pemikiran siswa dibangun secara ilmiah, kritis, dan kreatif. Ada 4 prinsip pedagogis menurut Descartes yang dalam pembelajaran sains yang relevan untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rule of evidence. Peserta didik menerima konsep yang sudah jelas dan pasti berdasarkan pembuktian ilmiah. Setiap konsep dimulai dari dasar yang logis. Yang kedua, rule of analyze. Dalam pembelajaran sains dipelajari dimulai dari pemahaman struktur konsep sederhana, bukan hanya hasil akhir yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, rule of synthesis. Dari urutan-urutan logis dari yang sederhana ke kompleks, pendidik menuntun siswa membangun konsep melalui kegiatan eksploratif. Dan keempat, rule of review. Setelah dilakukan analisis, sintesis, maka tahap yang berikutnya adalah melakukan refleksi dan evaluasi diri. Mengajarkan siswa untuk mampu mereview dan mengevaluasi kembali setiap akhir pembelajaran sains, sehingga mereka bisa melihat ya kelemahan dan kelebihan apa yang mereka telah pelajari. Realita pendidikan di Indonesia, pendidikan sains di Indonesia, yang pertama lebih menekankan pada menghafal tanpa makna. Pendidikan sains masih menekankan menghafal, memahami pengertian, menghafal rumus, dan tahapan eksperimen tanpa memahami konsep yang bermakna. Kurangnya pelatihan berpikir kritis yang membuat siswa jarang untuk berpikir mengapa permasalahan terjadi, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana melakukan percobaan, dan bagaimana menganalisis data. Tetapi yang terjadi bahwa pendidikan sains di Indonesia hanya lebih ditekankan pada hasil akhirnya. Pendidik hanya melihat pada jawaban akhir namun tidak melihat proses berpikir ilmiah siswa itu. Dampak sistem pembelajaran konvensional, ya, siswa menjadi pasif, tidak dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan menjadi ciri bagi seorang yang belajar sains. Masih tergantung pada guru dalam proses pembelajaran dan tidak mandiri dalam melakukan eksplorasi ilmiah. Kenyataan ini bertolak belakang dengan prinsip Descartes yang mendorong individu untuk tidak menerima sepenuhnya tanpa pemeriksaan dan memahami secara logis. Oleh karena itu dilakukan suatu transformasi paradigma pendidikan sains di Indonesia. Prinsip Descartes harus dimuat di dalam kurikulum pendidikan Indonesia sebagai landasan pembelajaran sains yang bermakna. Solusi yang pertama memulai dengan keraguan. Pengetahuan diawali dengan keraguan, yakni membuka wawasan berpikir peserta didik untuk mencari kebenaran melalui pertanyaan kritis. Nah, kita lihat saat ini dalam pembelajaran kita, ya, biasanya dalam pembelajaran selalu dimulai dengan suatu pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk membuka wawasan siswa dalam mempelajari suatu konsep. Kemudian yang kedua, mengajak siswa untuk bertanya.
Guru mengajak siswa bertanya, mengapa satu konsep harus dipelajari? Mengapa konsep ini benar? Ya, melatih siswa untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan bereksperimen, memberikan kepada siswa untuk bereksperimen, ya, dan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang sudah disiapkan oleh uh, pendidik. Solusi yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan model-model pembelajaran yang inovatif seperti yang pertama, project based learning. Siswa belajar melalui project nyata yang mengintegrasikan konsep sains dengan konteks kehidupan. Yang kedua, model inquiry. Siswa melakukan penyelidikan ilmiah untuk menemukan konsep melalui eksplorasi dan investigasi. Yang ketiga, problem based learning. Mempelajari dimulai dari masalah yang autentik yang mendorong siswa untuk mencari solusi secara mandiri. Dan yang keempat, model kontekstual. Menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata berdasarkan pengalaman siswa dalam lingkungan di mana siswa berada. Solusi yang ketiga adalah refleksi dan metakognisi. Dasar eksistensinya bahwa karena aku berpikir maka aku ada adalah dasar eksistensi dari Descartes dalam pembelajaran sains. Maka untuk mewujudkan konsep tersebut diperlukan strategi metakognisi yang sistematis dan terstruktur. Strategi metakognisi ini seperti menulis jurnal efektif untuk mendokumentasikan proses berpikir, membuat peta konsep untuk mengaitkan ide dan konsep, dan yang berikut melakukan refleksi secara mendalam untuk melihat kembali cara mereka berpikir dan belajar selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, bagaimana strategi metakognisi dalam praktik pembelajaran Indonesia? Yang pertama tadi sudah dijelaskan, ya, membuat jurnal reflektif. Siswa menulis pengalaman belajar, kesulitan yang dihadapi, dan pemahaman yang diperoleh selama proses pembelajaran. Kemudian, melakukan visualisasi hubungan antara konsep untuk membangun pemahaman yang terstruktur. Dan yang ketiga adalah refleksi mendalam. Evaluasi diri tentang proses berpikir dan strategi pembelajaran yang efektif. Apa yang mereka dapatkan kelebihan, apa yang mereka dapatkan kekurangan, atau kesulitan-kesulitan yang mereka alami selama proses pembelajaran mereka lakukan, mereka tuangkan dalam jurnal reflektif. Ya, sehingga di situ dasarnya itu mereka bisa melakukan refleksi, ya, dan guru akan mengubahi pola atau gaya atau model pembelajaran yang akan diberikan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Dan juga siswa juga akan melihat, ya, bagaimana caranya supaya mereka bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang mereka alami selama proses pembelajaran itu. Yang keempat, solusi yang keempat adalah guru sebagai fasilitator. Perubahan paradigma, pendidik bukan lagi sebagai sumber belajar utama, akan tetapi pendidik adalah fasilitator yang menuntun proses berpikir siswa. Konsep Descartes, pendidik bukan pemberi jawaban yang benar, akan tetapi fasilitator menuntun siswa berpikir secara mandiri dan kritis. Nah, kita lihat dalam kurikulum Merdeka Belajar, pendidik diberikan keleluasaan untuk mengembangkan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk selalu berpikir secara rasional sesuai dengan potensi mereka yang miliki. Nah, sedikit perbandingan paradigma pembelajaran, paradigma lama dan paradigma Descartes. Paradigma lama, guru sebagai sumber. Guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Tetapi dalam paradigma Descartes, guru berperan sebagai fasilitator, di mana menuntun proses berpikir siswa. Yang kedua, siswa pasif. Siswa hanya menerima informasi tanpa mempertanyakan. Sedangkan paradigma Descartes, siswa aktif. Siswa mengeksplorasi dan membangun pengetahuan baru berdasarkan konteks dunia nyata, pengalaman mereka sehari-hari. Yang keempat, dalam paradigma lama, fokus pada hafalan, penekanan pada menghafal pengertian, rumus, dan konsep, ya, tanpa memperhatikan tentang proses yang dilalui oleh siswa. Sedangkan pada paradigma Descartes fokus pada pemahaman, penekanan pada berpikir kritis dan reflektif, ya, melihat secara secara keseluruhan proses pembelajaran itu sampai pada akhir reflektif. Implementasi dalam kurikulum, prinsip Descartes harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Indonesia sebagai landasan pembelajaran sains yang bermakna. Melalui satu, perencanaan kurikulum, memasukkan prinsip berpikir kritis dan sesuai dalam dokumen kurikulum. Yang kedua, mengadakan pelatihan bagi guru, ya, supaya pendidik bisa memahami tentang filosofi Descartes dan strategi bagaimana mengimplementasinya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan materi,
menyusun bahan ajar yang mendorong eksplorasi dan pemikiran kritis, dan yang keempat melakukan evaluasi holistik, yaitu menilai proses berpikir siswa bukan hanya hasil akhirnya, tetapi ya melakukan menilai proses secara keseluruhan, ya baik dari sisi guru maupun dari sisi peserta didik. Manfaat penerapan filosofi Descartes dalam konteks pendidikan Indonesia, yang pertama, ya untuk memperoleh outcome seperti sisa berpikir kritis, kemandirian belajar, rasa ingin tahu, dan pemahaman yang bermakna. Ya, sisa berpikir kritis ini kita melihat bagaimana mengembangkan keterampilan siswa, kemampuan siswa untuk melakukan analisis, mengevaluasi, dan mensintesis sebuah informasi secara mendalam dalam proses pembelajaran itu. Sisa menjadi pembelajar mandiri yang tidak bergantung pada guru, menumbuhkan curiosity dan semangat eksplorasi ilmiah yang berkelanjutan, dan membangun pemahaman konsep yang mendalam dan dapat dipublikasikan. Ya. Kesimpulan akhir bahwa untuk menuju pendidikan sains yang bermakna dalam konteks filsafat Descartes memberikan fondasi yang kuat untuk transformasi pendidikan sains di Indonesia. Dengan menerapkan 4 prinsip pedagogis dan 4 solusi yang ditawarkan, maka kita dapat menciptakan pembelajaran yang mengembangkan pemikiran kritis, kreatif, dan reflektif. Ya. Melihat bahwa siswa sebagai subjek, sehingga kita harus mengubah paradigma dari objek menjadi subjek belajar, sehingga siswa mampu untuk melatih, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Dan guru sebagai fasilitator harus mampu menuntun proses berpikir bukan sebagai pemberi jawaban. Nah, sehingga akan memperoleh suatu outcome akhir, menghasilkan suatu pembelajaran yang bermakna, membangun pemahaman yang mendalam dan aplikatif dalam pembelajaran sains itu sendiri.